Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anak peserta didik baru di SMP Muhammadiyah Kupang. Nah, sebelum kita mulai dengan materi Ibu, marilah kita sama-sama menaikkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmatnya, ya, berupa nikmat kesehatan, kesempatan, nikmat waktu, sehingga hari ini kita dapat bertemu walaupun lewat Zoom. Semoga kita atau Anda bersama keluarga Anda di rumah, juga Ibu dengan teman-teman di sekolah senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai dengan pembelajaran, terlebih dahulu Ibu memperkenalkan diri, ya. Oke, nah anak-anak, nama Ibu Saidah Ahmad Nur SPD. Ibu mengajar mata pelajaran IPS. Selain itu juga mendapat tugas tambahan sebagai bendahara komite. Jadi kalau anak-anak ada setiap bulannya ingin membayar uang sekolah, pasti harus ketemu dengan Ibu Saidah, ya. Oke, dan juga sebagai wali kelas di kelas 7C. Dan nanti kalau sudah masuk sekolah, pada pembagian ruangan, kalau ada yang mendapat di ruang C, maka akan bertemu selalu dengan Ibu Saidah. Oke anak-anak, baiklah, mari kita mulai dengan materi berikutnya. Materi yang Ibu sampaikan hari ini adalah cara belajar yang efektif. Kata kunci yang harus kita pahami adalah belajar. Ya, tujuan materi yang akan diberikan ada beberapa tujuan. Yang pertama, siswa mengetahui bahwa belajar adalah tanggung jawab setiap siswa dan tidak dibebankan kepada orang lain. Karena namanya belajar, maka menjadi tanggung jawab pelajar itu sendiri, ya. Yang kedua, siswa terhindar dari kegagalan dalam belajar. Artinya dalam belajar itu kita harus ingin sukses, tidak perlu ada kegagalan, maka harus ada cara yang harus kita gunakan untuk mengatasi suatu kegagalan. Yang berikut, siswa dapat mengatasi masalah yang muncul dalam belajar. Jadi kalau ada masalah yang muncul dalam belajar, maka bisa kita selesaikan. Walaupun nanti ada bantuan dari teman, ada dari guru, tetapi paling kurang kita atau seorang siswa bisa mengatasinya. Dan yang berikut, siswa dapat menyesuaikan diri dengan tuntutan belajar di jenjang SMP. Oke. Nah, anak-anak, yang pertama kita melihat tentang konsep belajar. Belajar adalah aktivitas yang mengarah kepada perubahan yang positif. Yang mana perubahan positif itu berada pada pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi dengan belajar kita mengharap suatu perubahan yang positif. Bukan hanya pengetahuan saja, tapi juga keterampilan dan juga pada sikap. Ya. Yang berikut, apa itu belajar efektif? Belajar efektif artinya belajar yang menyenangkan, terjadwal dengan baik, tidak memakan banyak waktu, namun hasil yang kita dapat ya maksimal. Apa itu belajar yang menyenangkan? Belajar yang menyenangkan apabila di dalamnya terdapat suasana yang rileks, bebas dari tekanan, aman, menarik, bangkitnya minat belajar, adanya keterlibatan penuh,
perhatian peserta didik tercurah, lingkungan belajar yang menarik, bersemangat, perasaan gembira, dan fokus tinggi atau konsentrasi yang tinggi. Itu dikategorikan dalam belajar yang menyenangkan. Mengapa belajar itu harus terjadwal? Karena dalam bekerja, otak kita juga dipengaruhi oleh kondisi fisik kita. Kalau kondisi fisik kita capek, otak tidak dapat bekerja dengan maksimal. Kalau otak kita tidak bekerja dengan maksimal, informasi yang kita terima tidak dapat disimpan dengan baik oleh ingatan kita. Akibatnya apa? Informasi yang pernah kita terima tidak dapat kita pergunakan lagi saat kita membutuhkannya. Nah, mengapa siswa perlu memiliki sikap belajar efektif dan efisien? Pasti ada tujuan. Yang pertama, ingin tercapainya suatu keberhasilan atau kesuksesan. Dan yang kedua, tercapainya kesempurnaan. Nah, kalau kesempurnaan di sini memang kalau dalam agama bahwa sempurna itu hanya milik Allah. Tetapi kesempurnaan dalam konsep belajar yang efektif, artinya di saat seseorang terus belajar dan bekerja memperbaiki dirinya, maka disitulah letak kesempurnaan. Sehingga ada kalimat-kalimat bijak yang sering kita dengar, kejarlah kesempurnaan, maka kesuksesan akan mengikutimu. Nah, anak-anak yang Ibu cintai, keberhasilan dalam belajar juga ada beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan itu tersebut. Yang pertama, faktor dari dalam diri. Jadi keberhasilan ingin kita capai juga harus dari dalam diri kita. Yang pertama, kemampuan. Harus punya kemampuan. Juga harus ada bakat. Ada minat. Sikap belajar kita juga perlu. Karena itu merupakan faktor dari dalam ya. Kepribadian, dan juga kesehatan fisik. Itu juga penting, kesehatan fisik. Jika kita lapar, kita tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tetapi kalau kita sudah kenyang, dengan kondisi kita yang fit, maka belajar kita insya Allah akan berhasil. Tapi juga ada faktor dari luar yang juga bisa mempengaruhi keberhasilan. Yang pertama, teman. Kalau teman kita itu selalu memberikan motivasi yang positif, pasti kita juga akan mendapat suatu keberhasilan. Juga selain teman, ada juga keluarga. Keluarga pasti ya, seorang ayah, seorang ibu, kakak, dan semua yang ada di rumah. Kalau mendukung kita, maka kita juga akan menjadi berhasil. Sekolah apalagi. Disiapkan sarana-prasarana semuanya untuk bisa mendukung keberhasilan sekolah atau keberhasilan belajar. Masyarakat juga sama, seperti di sekolah juga, sarana belajar dan juga media. Ini adalah faktor-faktor untuk mencapai suatu keberhasilan dalam belajar. Namun ada yang juga sebagai penghambat. Faktor yang menghambat kita dalam belajar, terutama dari diri kita sendiri, dari dalam, yaitu malas. Kalau sifat kita malas, pasti kita akan terhambat karena kita tidak bisa belajar. Suka menunda-nunda. Nah, ini paling banyak ini yang kita temui. Mau belajar, mau ini dulu, main ini dulu. Akhirnya apa yang terjadi? Menunda-nunda apa yang harus dia kerjakan. Sehingga dia akan terhambat. Merasa lelah karena tidak mempunyai waktu yang cukup untuk istirahat. Nah, itu juga akan mempengaruhi. Tidak mampu membagi waktu. Tidak disiplin diri. Tidak bisa pilih prioritas kegiatan yang penting. Nah, anak-anak, poin yang ke-6 ini benar-benar harus dilihat karena pembelajaran kita sekarang ini bersifat daring ya. Artinya bahwa di rumah pun kita juga harus bisa memilih prioritas kegiatan mana yang harus didahulukan dan mana yang harus ditunda dulu. Kemudian yang berikut, hambatan yang berikut kita tidur. Kalau keseharian hanya tidur saja, ya itu hambatan juga belajar. Suka main game. Nah, ini dirasakan oleh seluruh manusia, bukan Indonesia saja, dunia bahkan ya. Jadi main game itu juga faktor penghambat yang paling besar ini. Jadi perlu diperhatikan anak-anak, kalau sudah sekolah,
Maka hal-hal ini yang menjadi hambatan ini kalau bisa dihilangkan atau dikurangkan. Sehingga kamu benar-benar berhasil dalam belajar. Suka kumpul-kumpul dengan teman, itu juga tidak penting. Apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, tidak diperkenankan untuk jalan-jalan atau berkumpul dengan teman-teman yang lain. Kemudian yang terakhir SMS atau telepon itu juga harus dikurangi. Kalau menelpon teman untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan sekolah, berkaitan dengan belajar, tidak apa-apa. Tetapi hanya untuk bercerita, hanya untuk mendengar suaranya saja mungkin itu perlu dikurangi sehingga keberhasilan Anda itu bisa tercapai.